Perkenalkan, nama saya Teus Sanado Emanuel dari kelompok 3 dan bersama tim saya Melan dan Yosep. Kali ini kami mendapatkan bagian untuk menjelaskan kondisi geologi di Pulau Batam. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang Batam. Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak antara Selat Malaka dan Singapura, yang keseluruhan membentuk wilayah Batam. Yang selanjutnya adalah topografi Pulau Batam. Wilayah Kota Batam memiliki topografi yang bervariasi dengan sebagian besar permukaan relatif datar dan beberapa area bukit di tengah pulau. Ketinggian wilayah berkisar antara 7 hingga 160 meter di atas permukaan laut. Wilayah pesisir area dengan elevasi 0 hingga 7 mdpl tersebar di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam, bagian timur Pulau Rempang, serta utara timur dan selatan Pulau Galang. Pulau-pulau kecil di sekitarnya umumnya ditutupi oleh ekosistem hutan mangrove yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan pesisir. Yang kedua ada area perbukitan, wilayah dengan ketinggian mencapai 100 mdpl umumnya terletak di bagian tengah Pulau Batam. Topografi berbukit ini sangat penting sebagai kawasan resapan air, mendukung cadangan air baku yang vital untuk kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga adalah morfologi daratan. Jadi bentang alam di daratan di Batam mencakup daratan rendah dan daratan bergelombang. Area ini memiliki relief yang cenderung halus, cocok untuk pemukiman dan perkembangan infrastruktur. Dan yang kedua adalah morfologi perbukitan. Kawasan perbukitan di Batam menunjukkan relief dengan variasi halus hingga kasar membentuk bukit-bukit dengan lereng yang bervariasi. Area ini menjadi bagian penting dari ekosistem hidrologi dan konservasi lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan kondisi geologi di Pulau Batam. Wilayah Kota Batam merupakan bagian dari paparan Sunda yang secara stratigrafi dikenal sebagai daerah berpotensi menyimpan endapan plaster di bawah laut. Berdasarkan interpretasi data seismik, struktur geologi di dasar laut perairan Kepulauan Riau menunjukkan pola patahan yang mencolok. Pola patahan ini terdiri dari arah pada bagian barat perairan dan pada bagian timur perairan. Lalu, struktur geologi ini sangat mendukung tingkat kesuburan perairan yang tinggi, menjadikan perairan Batam kaya akan potensi sumber daya perikanan, baik dari segi kuantitas maupun keragaman. Potensi tersebut meliputi salah satunya adalah terumbu karang yang sangat berlimpah, berbagai jenis ikan karang termasuk ikan demersal dan ikan hias, serta pada daratan. Struktur geologi Pulau Batam terdiri dari kelurusan berarah timur laut hingga barat daya, yang oleh Katilili dikategorikan dalam Laut Karimata. Lalu di sebelah timur, sesar normal yang ditemukan Kusnama juga menjadi bagian penting dari karakteristik geologinya. Batam juga memiliki keunikan hidrogeologi, yaitu yang pertama, air permukaan yang melimpah yang mendukung ekosistem perairan, dan yang kedua adalah air tanah dangkal yang terkonsentrasi pada wilayah dengan batuan menyusun tertentu. Selanjutnya yaitu lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi yang terdapat di Pulau Batam merupakan bagian dari kerak benua yang memiliki ketebalan lebih besar dibandingkan dengan kerak samudra. Kerak benua secara umum terdiri dari batuan dengan komposisi granitik yang memiliki karakteristik lebih ringan serta kaya akan mineral, contohnya seperti silika dan aluminium. Di wilayah Pulau Batam, struktur kerak bumi didominasi oleh 3 jenis batuan utama, yaitu batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Batuan beku yang terbentuk melalui pendinginan magma biasanya berada di lapisan kerak yang lebih dalam. Sedangkan batuan sedimen yang berasal dari akumulasi material seperti pasir, lumpur, dan organisme lebih sering ditemukan di area yang dekat dengan garis pantai atau di cekungan tertentu di pulau tersebut. Selanjutnya yaitu lempeng tektonik di Pulau Batam. Pulau Batam dikategorikan sebagai pulau kecil tipe petabah. Pulau petabah ini merujuk pada jenis pulau kecil yang terbentuk di wilayah yang secara tektonik tergolong stabil. Pulau ini memiliki karakteristik geologi yang khas, yaitu litologi pembentukannya terdiri atas batuan ubanan, batuan intrusi
dan batuan sedimen yang mengalami pelipatan serta memiliki usia yang lebih tua. Secara umum, pulau kecil didefinisikan sebagai wilayah daratan yang memiliki luas tidak lebih atau sama dengan 200.000 km persegi, termasuk ekosistem yang menjadi bagian dari kesatuan wilayah tersebut. Selanjutnya itu batuan dan mineral di Pulau Batam. Pulau Batam memiliki wilayah dengan luas sekitar 1.575 km persegi. Dengan ukuran tersebut, Pulau Batam termasuk dalam kategori pulau kecil. Meskipun ukurannya relatif kecil, pulau ini memiliki keunikan tersendiri karena terdapat berbagai jenis batuan sedimen dan metamorf yang membentuk karakteristik geografisnya, seperti batu pasir, metagabro, dan batuan intusi. Batuan pasir terdiri dari butiran mineral seperti kurasa, feldspar, dan mika yang disatukan oleh silika atau kalsium karbonat. Batu pasir biasanya keras dan kuat, sehingga sering digunakan dalam konstruksi. Pembentukan batu pasir dimulai dengan terkumpulnya pasir di berbagai lingkungan, seperti pantai, sungai, atau gurun. Selama berabad-abad, partikel pasir ini terbenam di bawah lapisan sedimen, tertahan oleh tekanan, dan disatukan oleh mineral seperti kurasa atau kalsit. Selanjutnya yaitu metagabro. Metagabro didefinisikan sebagai litologi dominan yang ditemukan di masif tertentu, yang terdiri dari plagioklas klinopyroxen, ortopyroxen, pyrphyloblas gamet besar, dan amfibol coklat. Ini adalah jenis batuan yang menunjukkan komposisi atau tekstur mineral tertentu yang sering dikaitkan dengan proses metamorf. Selanjutnya yaitu batuan intusi. Batuan intusi adalah batuan beku yang terbentuk dari magma yang mengkristal di bawah permukaan bumi. Selanjutnya yaitu mineral utama di Pulau Batam. Hasil analisa mineral berat menunjukkan bahwa terdapat 12 jenis mineral berat di Pulau Batam, yaitu meganetit, kapsiterit, zirkon, monasit, hombelda, turmalin, pirit, ilmenit, hematit, leukosen, augit, dan yang terakhir diopsit. Lalu masuk dalam pembentukan tanah. Nah, Pulau Batam itu merupakan bagian dari Kepulauan Riau yang memiliki batuan dasar granit dari zaman Prakambrium. Nah, granit ini itu menjadi sumber utama material tanah yang melalui proses pelapukan. Nah, terdapat dua pelapukan, yaitu pelapukan fisik, di mana pelapukan itu terjadi karena adanya suhu ekstrim, lalu adanya angin, dan juga adanya hujan. Nah, karena akibat dari itu tuh memecahin batuan granit jadi partikel yang lebih kecil lagi. Yang kedua itu adalah pelapukan kimiawi, yaitu reaksi kimia terutama oksidasi dan hidrolisis yang menyebabkan mineral dalam granit itu seperti feldspar itu terurai menjadi mineral lempung seperti kaolinit. Nah, pembentukan tanah di Batam itu dipengaruhi kondisi geologi daerah tersebut yang merupakan bagian dari paparan Sunda. Pulau Batam ini tuh terdiri dari batuan dasar granit yang terbentuk sejak zaman Kapur, serta lapisan sedimen kuarter. Granit di Batam berfungsi sebagai batuan induk yang melalui proses pelapukan fisik dan kimia, menghasilkan tanah dengan karakteristik spesifik. Nah, berikut adalah beberapa aspek utama pembentukan tanah yang ada di Batam. Yang pertama itu adalah jenis tanah dan geologinya. Tanah di Batam itu umumnya berupa tanah patsolik merah kuning, latosol, dan aluvial. Umumnya berupa tanah pelapukan batuan granit serta sedimen kuarter, termasuk pasir dan lumpur fluvial yang mengisi cekungan-cekungan di antara tubuh granit. Jenis tanah ini tuh banyak ditemukan di bagian barat dan utara Batam. Lalu yang kedua itu ada proses pelapukan. Seperti yang tadi ada pelapukan fisik dan pelapukan kimia. Yang ketiga itu adalah topografi dan morfologi. Kondisi topografi Batam yang berbukit rendah dengan daerah dataran rendah mempengaruhi distribusi tanah. Di daerah dataran, tanah aluvial sering terbentuk dari material hasil erosi yang terbawa air. Dan yang terakhir itu tentang penentuan umur batuan di Pulau Batam. Nah, untuk penentuan umur di Pulau Batam, itu khususnya granit yang mendominasi di wilayah tersebut, itu dilakukan menggunakan beberapa metode geokronologi. Nah, dengan salah satu yang utama itu adalah UPB pada mineral zirkon. Nah, jadi
Analisis yang dilakukan itu menggunakan laser ablation inductivity coupled plasma mass spectrometry. Nah, di mana isotop uranium dan timbal dalam zirkon ini dianalisis untuk menentukan umur kristalisasi batuan tersebut. Terus, nah dari penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan itu batuan granit di Batam itu diperkirakan berumur Trias akhir hingga Kapur awal, yaitu sekitar 100-200 juta tahun yang lalu. Nah, umur ini tuh terkait dengan aktivitas magmatik dalam jalur timah Asia Tenggara, di mana Batam merupakan bagian dari zona granit tipe 1 dan tipe S yang terbentuk akibat subduksi dan kolisi lempeng tektonik. Sekian dari kelompok kami mohon maaf jika ada kekurangan kata ataupun kesalahan dalam berkata. Terima kasih.